Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Irwan dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardian Adevidiansyah dari kelompok 3 hendak merepresentasikan hasil kerja dari UAS Kapasitas Data Matematika Terapan, yaitu mengenai penyelesaian Capacitated Facial Routing Problem dengan algoritma linear sweeping untuk manajemen limbah. Nah, di sini kita langsung mulai saja. Yang pertama, pendahuluannya dulu. Nah, di sini kita tahu bahwasanya limbah ini adalah sisa dari aktivitas manusia, proses natural dan barang yang tidak digunakan lagi. Dan limbah yang terakumulasi ini bisa menyebabkan kerusakan seperti polusi, penyakit, dan lain-lain. Dan untuk menghindari efek negatif dari limbah, UGM itu memerlukan metode untuk mengoptimisasi pengangkutan sampah dan memastikan bahwa petugas dapat melakukan pengangkutan sampah dengan efektif. Nah, metodenya di sini kita menggunakan visual routing problem, yaitu misalkan G adalah merupakan graf dengan V, itu himpunan vertex berupa titik, yaitu pelanggan dengan depot terletak pada vertex I, dan A adalah himpunan sisi. Setiap sisi IJ diasosiasikan dengan matriks CIJ, dengan CIJ dapat diinterpretasikan sebagai biaya perjalanan atau waktu perjalanan. VRP digunakan untuk merancang rute kendaraan, sedemikian sehingga nantinya biayanya kita bisa memperoleh yang paling rendah dan setiap vertex di dalam V itu bisa terkunjungi tepat satu kali oleh seluruh kendaraan dengan syarat itu mulai dan berakhir di depot. Misalkan G adalah graf tidak berarah dengan V adalah himpunan vertex dengan jumlah n plus 1 dan E adalah himpunan semua sisi. Vertex 0 merepresentasikan depot dan saya merupakan n pelanggan. Dan nilai non negatif DIJ diasosiasikan dengan setiap sisi IJ dalam I. QI itu didistribusikan dari depot 0, diasumsikan Q 0 sama dengan 0. Dan kita masing-masing itu ada kendaraan identik sebanyak P dengan kapasitas Q, awalnya dari depot dan harus untuk menyuplai pelanggan. Dan rute kita didefinisikan sebagai sebuah sikel sederhana dengan biaya terendah dalam graf Q yang mulai dan berakhir pada vertex 0. Dan sedemikian sehingga semuanya tidak melebihi kapasitas dari kendaraan tersebut. Nah, di sini kita masuk ke dalam model matematikanya. Sebelum itu kita pahami dulu masalahnya. Dalam kasus pengangkutan sampah sendiri, kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwasanya yaitu yang pertama adalah tentang biaya dan bahwasanya setiap kendaraan itu harus kembali lagi ke dalam depot setelah pergi. Gitu. Nah, di sini kita asumsikan bahwasanya biaya untuk merekrut kendaraan baru itu lebih mahal ketimbang biaya perjalanan rute tambahan. Sehingga targetnya adalah meminimumkan jumlah kendaraan. Apabila belum mampu, maka target sekundernya adalah untuk meminimumkan total jarak yang ditempuh. Nah, kita asumsikan dulu beberapa hal sebelum ke pemodelan. Yang pertama adalah kuantitas sampah, itu sudah diketahui. Kemudian kendaraan homogen, sampah homogen, tidak ada waktu pelayanan, biaya perjalanan diabaikan, dan sampah ditransportasikan ya dari depot, tidak diantaranya. Dan satu vertex dilayani oleh satu kendaraan. Di sini masuk ke notasinya, V sebagai himpunan kendaraan, N himpunan vertex, dan N banyaknya vertex. IJ indeks kendaraan, indeks pemberhentian, I itu kapasitas, P itu banyak panggotan di vertex I, dan DIJ adalah jarak vertex I dan vertex J. Dan kita tuliskan XIJK itu sama dengan 1 jika kendaraan K melewati J setelah I, dan IIK itu adalah muatan kumulatif kendaraan setelah melewati vertex I. Kita masuk ke modelnya. Di sini ada fungsi tujuannya itu meminimumkan DIJ XIJK, itu jarak tempuh antar rute tersebut. Dan kita punya beberapa kendala. Yang pertama adalah bahwasanya setiap vertex dikunjungi tepat satu kali pada persamaan 2, dan setiap vertex ditinggalkan tepat satu kali pada persamaan 3. Terus setiap kendaraan meninggalkan depot tepat satu kali, persamaan 4, kendaraan masuk ke depot tepat satu kali, bersama 5, dan yang terakhir yang kemudian adalah kendaraan yang mengunjungi vertex harus meninggalkan vertex tersebut. Dan selanjutnya adalah bahwasanya muatan setelah meninggalkan vertex J tidak boleh melebihi kapasitas pada persamaan ini. Dan selanjutnya ada eliminasi struktur, artinya setiap kendaraan itu harus kita pakai sehingga nanti bisa optimal. Dan seluruh X, Y, J, K di sini adalah biner, di mana 0 itu berarti tidak melewati dan 1 itu artinya melewati. Oke, kita masuk algoritmanya. Yang pertama itu menetapkan depot
titik nol itu sebagai pusat koordinat, dan nanti kita akan menyapu searah atau berlawanan jarum jam, dimulai dengan vertex yang sudut polarnya paling kecil. Kemudian ketika udah menemukan vertex pertama, kita tugaskan kendaraan pertama. Selama dia belum melebihi kapasitas, dia akan dikunjungi. Begitu juga ketika kita menemukan vertex kedua pada kendaraan pertama tadi, kalau masih belum memenuhi kapasitas, maka kita kunjungi. Dan seterusnya sampai kapasitas kendaraan tersebut penuh sehingga tidak ada vertex yang mampu ditampung lagi. Dan prosedur tersebut diulang pada kendaraan kedua untuk vertex yang masih ada. Dan dia diulang terus sampai vertex sudah tertugaskan pada masing-masing kendaraan yang dipilih. Nah, berikut adalah visualisasinya. Di sini bahwasanya kita mulai dari starting line, terus kita sapu ke atas, itu berarti berlawanan arah jarum jam, mendapatkan vertex pertama, kedua, ketiga, dan ketika sudah penuh kita kembali ke report lagi. Itu juga ke selanjutnya, seperti itu. Ini adalah ilustrasi algoritma linear sweep. Nah, kita masuk aplikasinya. Dan di sini kita tahu bahwasanya waste management menjadi topik yang sedang dikembangkan oleh UGM untuk menghadapi masalah sampah. Nah, yang di sini kita menjadi sorotan adalah pengangkutan sampah oleh truk pengangkut ke beberapa titik pengumpulan dan memindahkannya ke tempat pemusnahan akhir. Kita akan mencari rute yang efektif melalui algoritma linear sweeping tadi. Dan rute yang didapat nanti diharapkan mampu mengakomodasi seluruh pengangkutan sampah dengan optimal. Nah, di sini kita lihat dulu datanya melalui observasi lapangan kelompok sebelumnya. Dan di sini kita ada tambahan asumsi untuk mempermudah perhitungan. Yang pertama adalah dipilih salah satu jenis sampah saja, yaitu sampah organik yang memiliki titik yang cukup baik untuk algoritma ini setelah dilihat. Dan apakah yang sampah lain tidak bisa? Oh, tentu bisa. Hanya saja mungkin perlu pendekatan yang berbeda. Di sini saya memilih organik karena kita mendapatkan pendekatan yang mirip dengan ketika melakukan sampah organik. Dan diasumsikan banyak truk itu ada banyak dan tidak terbatas dengan kapasitas yang terbatas. Oke, selanjutnya asumsi ada dua. Yang pertama itu ada kalau misalkan asumsi kedua kalau misalkan truknya itu cuma satu, maka dia cuma hanya mencari rute terbaik. Ketika dia lebih dari satu, maka kita harus memperhatikan kapasitasnya juga. Dan kita fokuskan algoritma ke sampah organik tadi. Dan kita lihat data rute awalnya, itu ada sebagai berikut, dimulai dari Fakultas Teknik ke Sekolah Vokasi. Ada beberapa titik di antaranya, kita bisa lihat di sini. Nah, melalui rute pengambilan sampah organik tadi, kita akan bentuk model matematikanya. Kurang lebih sama, dan saja di sini kita perlu penambahan sedikit modifikasi hanya karena tempat awal dan tempat akhir tadi itu berbeda, sehingga kita tidak bisa menggunakan satu titik sebagai pusat koordinat. Sebagai gantinya, nantinya kita di sini akan melakukan sweeping menggunakan bantuan sebuah garis linear. Nah, berikut adalah model matematikanya, yaitu kita misalkan vertex n plus 1 adalah sebagai titik akhir dan vertex 0 sebagai titik awal. Dan kita formulasikan kembali fungsi tujuan beserta kendala-kendalanya sebagai berikut. Nanti dapat dicek lebih lanjut bahwasanya kendala-kendala tersebut sudah cukup untuk merepresentasikan model yang kita punya. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan algoritmanya. Jadi kita menggambarkan masing-masing titik itu dalam bidang koordinat dengan lokasi awal adalah awal keberangkatan dan lokasi akhir adalah selesai pengangkutan. Kita buat garis linear yang menghubungkan titik awal dan titik akhir. Dan kita mulai dari titik paling yang jauh dari kedua titik awal dan titik akhir tadi. Jadi kita melakukan penyapuan dengan cara menggeser garis ke arah di mana semua titik menggeser garis ke arah yang tengah tadi. Sehingga semua titik nanti akan terkena garis tersebut. Dan kita setelah itu melakukan pengelompokan, yaitu clustering, dimulai dari vertex yang terkena garis pertama kali. Dan selanjutnya kurang lebih sama, kita menugaskan kendaraan sampai batasan masih belum terpenuhi. Dan syarat lagi garisnya sampai vertex kedua ditemukan. Dan selanjutnya sampai kapasitas penuh. Kalau udah penuh, kita cari kendaraan yang lain. Kita gunakan kelompok yang lain. Nah, di sini kita misalkan ini adalah garis yang kita punya, yaitu yang hitam ini. Dan kita start dari yang paling jauh, lalu kita sweeping ke dalam,
Sehingga nanti diperoleh beberapa titik. Titik pertama mungkin berada di geografi dan biologi dan MIPA nanti bisa dilihat. Nah, itu akan nanti menjadi satu kelompok selama belum memenuhi batasan kapasitas dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mengelompokkan mana nih rute yang bisa menyebabkan rute terpendek. Nah, tapi di sini ada satu hal yang menjadi masalah, bahwasanya kita tidak cukup untuk menggunakan sweeping saja untuk menentukan rutenya. Jadi kita menggunakan algoritma nearest neighborhood untuk memperoleh rute yang optimal. Kenapa? Ketika dia memiliki terkena garis terlebih dahulu, tetapi jaraknya ternyata sangat jauh, nah, itu akan mempengaruhi rute yang optimal tadi. Sehingga kita harusnya malah memperhatikan titik-titik yang dekat dengan titik tersebut ketimbang titik yang terkena garis tersebut bersamaan. Nah, yang penting adalah setelah kita kelompokkan melalui clustering tadi, kelompokkan melalui algoritma sweeping, baru kita bisa gunakan algoritma nearest neighborhood. Jadi, algoritma sweeping ini digunakan untuk mengelompokkan titik-titik terlebih dahulu agar muatan tersebut mampu ditampung seperti itu. Nah, mungkin untuk algoritma nearest neighborhood tidak terlalu kita bahas, tapi alurnya bisa dipahami dan bisa dicari di Google. Itu intinya adalah kita mencari titik terkait dengan titik yang kita punya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah refleksi. Berikut adalah beberapa hikmah yang saya dapatkan ketika mengikuti perkuliahan KSMP. Pertama, saya mengetahui pengelolaan sampah di lingkungan kampus, meliputi bagaimana proses pengangkutan sampah, pemilahan sampah, dan lain sebagainya. Dan ketika melihat kantong sampah sudah dibagi-bagi seperti itu, saya merasa menjadi bagian dari pengelolaan sampah tersebut. Dan selanjutnya adalah membuat alternatif solusi rute pengangkutan sampah melalui referensi paper yang diberikan. Nah, apa aplikasinya ini juga baru saja saya sampaikan melalui presentasi ini. Dan harapannya solusi yang didapatkan nantinya bisa optimal untuk permasalahan yang ada di UGM, sehingga kita dapat meningkatkan efektivitas dalam operasionalnya. Dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sampah di UGM adalah yang pertama memisahkan antara pengangkutan jenis-jenis sampah yang berbeda pada setiap lokasi. Kemudian kita bisa lihat dari paper bagaimana sih mampu memodelkan permasalahan pengangkutan sampah. Setelah itu kita pelajari dan kita terapkan algoritmanya sesuai dengan kasus dan kebutuhan pengelolaan sampah yang ada di lingkungan UGM. Tentu paper itu mempunyai banyak sekali informasi, jadi kita harus pintar-pintar memilih dan menerapkan. Seperti juga halnya yang saya presentasikan ini. Tentu ini ada modifikasi sendiri, tidak plek-ketiplek dari paper, tapi paper menjadi dasar teori yang saya gunakan. Paper yang menjadi dasar teori ini adalah paper Kumar PVS. Berikut adalah daftar Purasaka yang saya gunakan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Pak Irwan Indrayanto. Saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.